Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga antum semua dalam kondisi sehat dan tentunya hari ini sudah siap belajar tema. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca lafaz basmalah Allah memberikan keberkahan kepada kita pada pagi hari ini dan juga kita mendapatkan pahala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita masih membahas tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran keempat dan 5. Di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu arti hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab ya. Nah, berikut Ibu berikan beberapa contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, hak sebagai warga negara atau masyarakat. Yang pertama, yaitu mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kita sebagai warga negara atau masyarakat yang tinggal di lingkungan kita masing-masing, kita mendapatkan perlindungan hukum ya. Kemudian yang kedua, kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah. Jadi itu adalah hak kita masing-masing ya. Tidak ada yang boleh mengganggu ketika kita sedang menjalankan ibadah. Kemudian kita tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama orang lain atau kita memaksa orang lain untuk memeluk agama kita, karena itu adalah hak masing-masing sebagai warga negara atau masyarakat. Kemudian, hak sebagai seorang anak. Nah, tentunya antum semua adalah seorang anak dari orang tua antum masing-masing. Haknya yaitu mendapatkan kasih sayang. Tentu itu adalah hak antum ya sebagai seorang anak di rumah. Dan juga dipenuhi kebutuhannya. Nah, itu tentang hak ya nak ya. Kemudian yang kedua, kewajiban. Ingat ya, kewajiban itu artinya segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau harus kita laksanakan. Apa kewajiban kita sebagai warga negara atau masyarakat? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Itu kewajiban kita ya. Jadi kita tidak boleh mengotori lingkungan sekitar kita. Karena kalau lingkungan sekitar kita kotor, maka akan terkena dampaknya ya kita juga. Contohnya misalkan kalau lingkungannya itu kotor, pasti akan menimbulkan bau tak sedap. Atau nanti bisa terjadi banjir kalau memang sering hujan. Jadi kewajiban kita salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian, mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, itu kewajiban kita ya. Jadi, di setiap kita tinggal di lingkungan sekitar kita, itu pasti ada aturan atau ada norma-norma yang berlaku di situ. Kita tidak boleh melanggarnya. Kemudian, kewajiban kita sebagai seorang anak. Yang pertama tentunya menghormati kedua orang tua kita. Tidak boleh ya kita membantah orang tua kita atau bahkan kita berkata kasar kepada orang tua kita sehingga melukai hati mereka. Kita harus menjaga lisan kita, menjaga adab kita sebagai seorang anak yang soleh kepada orang tua kita dengan menghormati kedua orang tua kita dan juga senantiasa membantu orang tua. Jadi jangan pelit ya, kalau orang tua meminta bantuan, segera kita menolong ya. Orang tua butuh pertolongan kita, segera kita menolong, karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang anak. Ya, mudah-mudahan dipahami ya kewajiban itu ya. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga negara atau masyarakat. Yang pertama, menjaga keutuhan wilayah NKRI. NKRI ini singkatan dari kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi kita wajib ada bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara kita supaya negara kita tidak terpecah belah oleh negara lain yang memiliki niat jahat untuk memecah belah negara kita, supaya negara kita tidak terjajah oleh orang lain atau negara lain. Itu tanggung jawab kita. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Itu tanggung jawab kita ya untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Jadi tidak
tidak ada permusuhan, tidak ada perkelahian ya. Karena itu tanggung jawab kita untuk menjaganya dan menciptakan lingkungan yang aman, damai dan sejahtera. Kalau lingkungannya aman, damai dan sejahtera, kan nyaman ya kita tinggal di situ. Nah, itu mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab. Berikut, kita pindah lagi mengenai penyakit-penyakit yang menyerang paru-paru. Di pertemuan sebelumnya itu sudah ada pembahasan tentang beberapa penyakit ya, kemudian apa ciri-cirinya, bagaimana pengobatannya. Nah, berikut Ibu berikan 4 contoh penyakit yang menyerang paru-paru kita. Nah, paru-paru manusia maksudnya ya. Yang pertama asma. Penyakit asma itu adalah penyempitan pada saluran pernapasan. Jadi saluran pernapasannya itu sempit, sehingga ketika dia bernapas, kalau dia kelelahan atau bahkan dia mungkin terkena alergi atau kedinginan atau segala macam yang memicu asmanya itu kambuh, maka ketika dia bernapas itu agak kesulitan ya, sesak gitu. Sehingga perlu atau dibantu oleh oksigen. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak ada yang memiliki penyakit asma. Kalaupun Allah memberikan kita penyakit asma, maka kita bersabar dengan penyakit yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita juga senantiasa menjaga supaya tidak menghindari apa-apa yang akan menyebabkan penyakit asma itu kambuh ya. Yang kedua yaitu radang paru-paru atau pneumonia. Apa sih pneumonia itu? Yaitu infeksi yang menyerang paru-paru yang menyebabkan kantung udara dalam paru-paru membengkak dan meradang. Kalau sudah membengkak dan meradang itu biasanya paru-paru kita sakit ya, sehingga bernapasnya juga agak kesulitan. Nah, itu pneumonia. Kemudian yang ketiga, tuberkulosis atau TB ya, atau kita biasanya sering menyebutnya dengan TBC. Penyakit TBC ini sudah Ibu jelaskan di pertemuan awal sebelumnya. Penyakit yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium, yang pernah Ibu ceritakan bahwa biasanya penyakit TB itu ciri-cirinya salah satunya adalah batuk yang tidak selesai-selesai. Batuk yang tidak kunjung sembuh maksudnya gitu ya. Batuknya tuh batuk terus gitu ya, batuk menahun namanya. Nah, itu ciri-ciri salah satunya. Kemudian yang keempat yaitu penyakit flu burung. Kemarin virusnya namanya H4N1 ya. Disebabkan oleh virus influenza yang ditularkan oleh unggas. Ini juga sudah Ibu jelaskan, di sini Ibu hanya mengingatkan saja. Mudah-mudahan antum masih ingat dengan pelajarannya sebelumnya dan diulang kembali pada hari ini. Penyakit flu burung ini tadi disebabkan oleh atau ditularkan oleh unggas. Unggas itu jenis-jenis hewan seperti ayam, burung, bebek, itik, dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu beberapa jenis penyakit yang menyerang paru-paru. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah dan terhindar dari macam-macam penyakit yang tadi disebutkan ya. Tentunya kita juga harus rajin menjaga kesehatan kita ya, jangan abai kita dengan kesehatan kita. Selanjutnya, tari. Sudah diajarkan di sebelumnya juga, Ibu di sini hanya mengingatkan saja tentang apa itu tari. Tari atau tarian itu adalah ekspresi manusia melalui gerakan tubuh seperti tangan, kaki, dan lain sebagainya yang berirama dan biasanya diiringi dengan bunyi-bunyian seperti musik dan gamelan. Mungkin antum semua sudah tahu ya tarian itu seperti apa. Contohnya kalau di Jambi kan banyak ya, ada tari Skapur Sirih, atau mungkin kalau dari daerah lain itu ada tari Saman, ada tari yang kemarin sudah disebutkan juga oleh antum Garuda Nusantara ya, banyak jenis tarian. Nah, itu biasanya diiringi oleh musik dan gamelan. Nah, kemudian seni tari ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tari tradisional, yang kedua tari kreasi. Kalau tari tradisional itu memang asli ya, gerakannya seperti itu. Kalau tari kreasi itu biasanya tari tradisional yang sudah dikreasikan oleh gerakan-gerakan yang modern. Nah, itu ya tentang seni tari. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami penjelasan Ibu. Silahkan dicatat di buku antum masing-masing, di buku tulisnya ya, supaya ketika nanti saat ulangan, materinya sudah pernah diajarkan ini, masih ingat nih. Mudah-mudahan memang ingat ya. Jadi kita berusaha untuk mencatat
ya, karena pengikat ilmu adalah tulisan, jadi dicatat ya nak ya. Silahkan dicatat dari penjelasan yang tadi pertama, ada 3 slide ya. Baik, mungkin itu tentang materi kita hari ini. Kemudian selanjutnya yaitu tugas antum. Nah, ini tugasnya ya. Latihannya yaitu membuat sebuah video tentang kegiatan antum membantu orang tua ketika di rumah. Bebas ya, antum kegiatan tugasnya apa saja di rumah. Misalkan antum membantu orang tua dengan merapihkan kamarnya sendiri, dengan merapihkan kasurnya sendiri, atau antum membantu orang tua mencuci piring, atau misalkan menyapu rumah, mengangkat jemuran, dan yang lain sebagainya ya. Silahkan antum buat dalam sebuah video, minta tolong divideokan gitu ya, sama orang yang ada di sekitar rumah antum, atau saudara antum, kakak antum, atau adik antum, atau siapa yang ada di rumah, minta tolong untuk men-syuting antum, membuat video tadi ya. Jangan lupa untuk yang perempuan, pakai jilbab ya. Tidak ada yang tidak pakai jilbab. Jadi ketika membuat videonya antum dalam kondisi yang sopan. Yang laki-laki juga sama ya. Tidak ada di dalam videonya itu memakai singlet misalkan, dan celana pendek misalkan, ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan antum kirimkan tugas video tersebut ke wali kelas antum masing-masing ya. Baik anak soleh-soleha, mungkin itu saja materi dan latihan atau tugas kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.